Persaingan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada akhirnya emang nggak bisa ditebak. Sebab hasil-hasil yang ada benar-benar di luar dari prediksi banyak pihak. Seperti Indonesia misalnya, tim Garuda diprediksi akan menelan 2 kekalahan beruntun dengan skor mencolok saat bersua Arab dan Australia. Namun nyatanya secara tak terduga, tim Garuda justru mampu menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia tersebut. Begitu pula Australia yang secara tak terduga gagal menang di 2 match beruntun. Plus nggak bisa cetak gol usai kalah 1-0 dari Bahrain dan imbang 0-0 melawan Indonesia. Mungkin dari semua itu cuman Jepang sih yang tetap sesuai rencana, tapi ya udah, emang mereka kayaknya udah ada di level yang berbeda. Tapi tahu nggak dari semua itu yang paling miris? Tentu saja China. Sebab saat drawing berlangsung, mereka menyebut Indonesia sebagai yang terlemah. Apalagi ketika melihat jadwal yang ada, tak kalah tim Garuda harus melawan Arab dan Australia dahulu. Namun yang terjadi justru mereka lah yang kini jadi badut grup C dengan 0 poin. Hasil dari kalah 7-0 atas Jepang dan 1-2 atas Arab Saudi. Sesuatu yang pada akhirnya membuat fans pun akhirnya nguntak-nguntak dan menuntut sang pelatih Branko Ivankovic untuk out dari kursi kepelatihan. Dari semua grup di round 3, memang grup C inilah yang pada akhirnya banyak mendapatkan sorotan. Hal itu tidak terlepas dari keberadaan 3 tim langganan Piala Dunia plus Indonesia yang belakangan banyak mendapatkan sorotan. Semula banyak pihak yang memprediksi kalau Indonesia bakal jadi tim bulan-bulanan di grup ini. Yang mana itu tidak terlepas dari status Indonesia yang merupakan tim debutan plus punya ranking paling bontot. Dan salah satu media yang dengan lantang menyuarakan itu adalah media asal China. Yang mana media di negara sejuta panda tersebut berujar kalau Indonesia adalah tim terlemah di grup ini. Apalagi di 2 laga pertama, tim Garuda harus main melawan Arab yang di Piala Dunia 2022 kemarin sukses ngalahin Argentina dan Australia yang mampu lolos ke 16 besar Piala Dunia. Beda dengan China, mereka menganggap diri mereka lebih siap lantaran udah tahu atmosfer di round 3 ini seperti apa. Dan di edisi sebelumnya, mereka juga segrup sama Jepang, Australia, dan Arab, sehingga sedikit banyak mereka udah tahu cara bermain tim-tim tadi. Maka pedelah China dalam menyambut round 3 ini. Ya, pada akhirnya 2 laga pun sudah dilalui dan hasilnya pun cukup banyak memberikan kejutan. Di mana Indonesia yang diprediksi bakal kena hajar, nyatanya justru mampu menahan imbang Arab dan Australia, sesuatu yang kemudian mematahkan segala prediksi yang ada. Sebab di sisi lain Australia yang digadang-gadang bakal menjadi pesaing serius Jepang, malah kalah 0-1 di kandang sendiri atas Bahrain. Dan ketika menjamu Indonesia, mereka cuma bisa main 0-0. 2 laga tanpa kemenangan plus gagal cetak gol, membuat Graham Arnold pun kini kian terdesak posisinya, lantaran sebelumnya isu pemecatan dirinya udah menggaung sejak cukup lama. Nah, salah satu tim yang pada akhirnya merana di 2 laga awal ini tentu saja China. Gimana enggak? Mereka adalah yang paling sering berkoar, apalagi jika menyangkut Indonesia. Akan tetapi pada akhirnya mereka lah yang kini jadi badut dengan 0 poin. Mampus. Yap, di match pertama, China dihajar Jepang 7-0. Kemudian di match kedua, mereka kena comeback 1-2 atas Arab Saudi. Padahal mereka udah unggul duluan, plus unggul pula jumlah pemain usai 1 pemain Arab kena red card. Tapi yang terjadi, ini tim malah ngelucu. Sesuatu yang kemudian membuat fans di sana akhirnya merasakan sensasi puncak emosi yang luar biasa. Terlihat para fans mengeluarkan umpatan-umpatan serta berbuat sedikit rusuh. Dan yang paling mencolok tentu saja keinginan untuk menyuruh pelatih Branko Ivankovic untuk out karena dianggap tak becus. Ya gimana, media mereka udah kadung koar-koar, tapi sekarang malah badut dengan menempati posisi juru kunci dengan 0 poin.
Lebih lanjut, apa yang terjadi dengan China pada akhirnya mendapatkan perhatian dari media Jepang, yang mana salah satu media bernama Nikkei Sport menyebut kalau sekarang ini sepak bola China sedang di fase putus asa, sehingga mereka butuh yang namanya keajaiban kalau mau lolos Piala Dunia. Sepak bola Tiongkok sedang putus asa. Ini grup terburuk dalam sejarah. Diperlukan keajaiban untuk menuju Piala Dunia, tulis media tersebut. Yap, apa yang diutarakan oleh media Jepang tentu saja sangat mendasar. Sebab mereka tahu kalau media China adalah yang paling berisik di grup C ini. Dan kebanyakan sasarannya itu mengarah kepada Indonesia. Yap, media China kayaknya benar-benar memandang Indonesia sebelah mata. Tapi pada akhirnya Jepang pun juga sadar kalau ternyata Indonesia masih mending dan China aduh nggak banget. Yap, terlepas dari apapun pokoknya semoga saja segala hal dan pendapat terutama yang memuji timnas Indonesia nggak menjadi bumerang. Malah yang ada, bagus kalau tim Garuda ini banyak diremehkan, karena itu secara tak langsung mengurangi tekanan yang ada. Terlebih, perjalanan masih panjang karena masih ada 8 match lagi yang harus diperjuangkan. Dan kami yakin, tim-tim lain pun juga udah melakukan evaluasi. Jadi bagaimanapun, kita nggak boleh terlena hanya karena mampu menahan imbang Arab dan Australia. Lalu mudah-mudahan juga proses Missile Girls dan Eliano Reinders bisa segera clear agar di Oktober nanti udah bisa main. Selanjutnya jangan lupa kalau kita masih butuh striker yang bertipe goal getter. Maka dari itu, harapannya di sisa waktu yang ada, PSSI bisa bergerak cepat mendatangkan nama-nama baru yang dibutuhkan. Dan buat penyerang yang ada, udah tahu kan level round 3 gimana? Jadi ayo, tingkatkan lagi levelnya. Ya kali, gak kasihan lihat Wahaji kemarin bener-bener edan kerja keras banget. Mana sempat mental pula gara-gara ditabrak Harry Sultan, yang walah gede banget ini pemain. Karena jujur aja, dari sisi defense, build up, create chance, kita sama sekali nggak kurang. Tapi apalah semua itu kalau kita nggak bisa cetak gol. Karena pada akhirnya yang dibutuhkan untuk menang adalah mencetak gol lebih banyak daripada musuh. Kan gitu. So sekali lagi, segala doa terbaik buat tim Garuda. Semoga bisa mencapai apa yang ingin dicapai, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.